ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa qadri maqdar azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Mana, Bang? Hah? Iya, non nasi. Eta. Wa qad ikhtara jama'atun. Masih pembahasan tentang apa ini? Fadlu dzikir, masih dalam pembahasan keutamaan zikir. Wa qad ikhtara jama'atun, sungguh telah memilih jama'atun membaca wirid secara berjamaah ahli thariqati, para ahli thariqah at-tasawufi, thariqah tasawuf, al-jahra bidzikri, berzikir dengan keras. Makanya kalau lagi jaro tuh ada model bacaan zikirnya banyak, la ilaha illallah, la ilaha. Banyak mereka baca zikir itu mereka tidak salah, gayanya masing-masing tergantung guru thariqah mereka. Tidak ada yang salah cara pembacaan secara keras itu dengan gaya apapun, tidak ada masalah, tidak ada yang salah, mereka punya jalan masing-masing, thariqah masing-masing. Wal ijtima'a, dan berkumpul di dalik untuk membaca zikir. Walahum fidzalika, dan mereka pada pembacaan zikir secara kencang tadi, taraikun ma'rufatun, banyak thariqah-thariqah yang terkenal. Karena kita tahu sendiri baca wirid. Ada yang baca la ilaha illallah, la ilaha, ada yang sampai istighraq, ya pokoknya banyak pembacaan zikir, gaya zikir mereka yang keras, tapi tidak menjadikan masalah. Ya. Itu hanya thariqah saja, yang penting zikirnya sama. Zikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ikhtara akharun, dan memilih pula akharun sebagian ahli thariqah yang lain al-israr bihi, membaca zikir secara rahasia. Bihi, hinya kembali kepada zikir. Jadi ahli-ahli tasawuf, ahli-ahli thariqah terdahulu itu mereka punya cara masing-masing. Ada baca wiridnya secara berjamaah, secara teriak-teriak, secara keras. Ada juga sebagian mereka membacanya secara sir, dan semuanya itu ada faedahnya tertentu dan ada keutamaannya masing-masing. Wal jami'u ala khairin min rabbihim, mereka berkumpul itu atas kebaikan dari Tuhan mereka. Wasadadi min tariqihim rahimahullah wa nafa'ana bihim, dan mereka mengarang dengan thariqah mereka. Semoga Allah merahmati mereka dan memberi manfaat, nafa bihim, dan memberikan manfaat kepada kami bihim dengan mereka. Nah, jadi mereka berkumpul itu pada ahli thariqah, syariatnya hakikatnya karena dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasada di thariqah. Summa, kemudian inna al-hadi thariqati, sesungguhnya ini ahli thariqah, ini yang saya maksud kata Habibul Haddad, thariqati tasawuf, thariqah orang-orang yang membaca tasawuf. Mereka berpendapat, berkeyakinan layak diluna, tidak akan ada yang menyamai, tidak akan ada yang membandingi amal apapun bizikri, dengan zikir lillahi, kepada Allah, syai'an, sesuatu. Jadi kalau menurut ahli-ahli thariqah, pemimpin-pemimpin thariqah, baik thariqah Naqsabandi, Qadiriyah, Alawiyah, ya kan, Tijaniyah, kan banyak tuh thariqah tertentu. Itu kata mereka layak dilu bizikri lillahi syai'an. Tidak ada perkara yang bisa membandingi sesuatu apapun
melebihi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir itu tak ada bandingan bagi mereka. Mereka selalu istidrak, tenggelam kepada Allah, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa alaihi ta'wiluhum, dan atas zikir tersebut ta'wiluhum, pijakan mereka. Jadi kehidupan mereka hanya berpijak kepada zikir. Dizolimi orang enggak dibalas. Kalau kita balas zalim lagi berarti kita nggak ingat sama Allah. Tapi kalau ingat sama Allah nggak, dibiarin, pasrahkan sama Allah, minta keadilan sama Allah. Pijakannya tuh mereka semuanya disandarkan kepada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi, dan dengan zikir tersebut sugluhum, itu adalah pekerjaan mereka. Ba'da iqamatil faraid, setelah melaksanakan perkara-perkara yang fardu, setelah puasa Ramadan, setelah sholat 5 waktu, ya kan, zakat dan sebagainya. Hal yang paling mereka sibukkan setelah sholat fardu adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtinabil maharimi, dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka setelah melakukan perkara-perkara fardu, kemudian meninggalkan perkara-perkara yang haram, yang mereka sibukkan, yang mereka jadikan pijakan di alam dunia adalah banyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa itu? Kemarin kan faedahnya banyak, bisa menenangkan hati, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, ya kan? Nama dzikri tanfaulil mu'minin. Kalau orang ingat sama Allah, insya Allah selamat dimanapun dia berada. Karena kalau Allah diangat, Allah pun, kan kemarin ada tuh hadis ini ngatakan kalau dia ingat sama aku sekian meter, ya kan, jaraknya, itu seperti itu. Saya lebih ingat kepada mereka. Jadi ketika kita ingat kepada Allah, Allah lebih ingat kepada kita gitu loh. Fadkuruni adzkurkum. Ingatlah kepada aku akan lebih ingat kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wabihi, dan dengan zikir ya'murunal murida. Mereka ahli-ahli tasawuf tuh, orang-orang yang ahli wirid, ahli thariqah, ahli tasawuf, mereka memerintahkan al-murid, murid-muridnya, wasalik, untuk mengikuti li thariqihim, perjalanan mereka. Apa perjalanan mereka? Setelah mereka menyibukkan dengan sholat fardu dan menjauhi yang haram, mereka menyibukkan dirinya dengan membaca rotib atau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti thariqah alawiyah kan, maghrib harus baca rotib, kalau ditinggalkan nanti sama gurunya putus hubungan batinnya, ya kan. Pagi baca rotib, maghrib baca rotib. Itu kan berarti thariqah. Mereka itu memerintahkan untuk selalu membaca aurad ataupun rotib-rotib yang telah dikarang oleh para ulama, baik itu rotibul waji, rotibul fikih, rotibul idrus, rotibul sakron, ya kan, rotibul haddad, rotibul atos, apapun rotibnya, mereka mengajarkan kepada murid-murid mereka agar mengikuti mereka. Ketika si murid tidak mengikuti perintah daripada gurunya, guru thariqahnya yang memerintahkan dengan membaca ratib, dengan zikir kepada Allah, maka seketika itu dia terputus batinnya dengan gurunya tersebut. Wa yakhuduna, dan mereka menarik, menjadikan, boleh. Siapa yang menjadikan? Mereka para ahli tasawuf, guru-guru kita thariqah, ahli thariqah, alaihi, atasnya wirid al-ahda, dijadikan janji. Bil mudawamati, untuk selalu melaksanakan, alaihi, atasnya wirid. Jadi diperjanjikan, ente harus baca wirid ba'dal maghrib rotibul atos, ba'da subuh wiridul latib, jangan sampai ditinggalkan. Kalau ditinggalkan nanti seperti ini. Sampai mereka itu berjanji. Sampai janjinya guru kita tuh seperti itu. Saya lupa ingat kalau kata yang mulia begitu. Kalau seandainya murid-murid al-hadis kemudian putus baca ratibnya, ya berarti hubungan batinnya putus dengan beliau. Dikarenakan ya begitulah, wa yakhuduna alil ahda. Mereka itu para ahli thariqah membikin janji, ya, karena zikir ini adalah satu tameng yang bakal menyelamatkan kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena zikir itulah hidup kita akan menjadi lebih baik daripada hari sebelumnya. Nur akan hati kita itu akan terus ditambah nur, cahaya-cahaya yang bagus daripada asror madad, daripada pertolongan ataupun cahaya-cahaya keilahian, ketuhanan daripada rotib yang kita baca. Barokah juga banyak. Nah, wal mulazamati, dan terus menerus lahu dengan
Masyara'itul adab, masyara'it bersama para ahli thariqah itu mengajarkan syariat-syariat agama wa adabin dan adab-adab lahum kepada murid-muridnya fi thariqihim di dalam melaksanakan thariqah-thariqah mereka. Az-zikru adapun zikir lillahi kepada Allah ahammuha paling pentingnya daripada syara'it wa adabin wa kaduha dan paling diharuskannya oleh mereka. Jadi mereka itu setelah mereka mengajarkan ilmu syariat agama, melaksanakan sholat fardu, melaksanakan hal-hal yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, yang diwajibkan dan menjauhi larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu mengajarkan murid-murid mereka untuk memakai syariat, kemudian adab, dan yang paling penting mereka jangan sampai lupa ataupun tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syariatnya orang pasti beradab, orang pasti memakai syariat itu karena ingat Allah. Kalau nggak zikir sama Allah, mana mau pakai syariat? Syariat orang Islam kalau minum arak itu haram. Itu syariat didatangkan dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad datang dari siapa? Dari Allah Subhanahu. Jadi seakan-akan kalau kita melakukan syariat itu makanya kita seakan-akan zikir kepada Allah Subhanahu. Jadi jangan ada pembahasan kok adab sama syariat lebih penting zikir lebih penting daripada adab dan syariat. Tidak ada adab dan syariat kalau kita tidak zikir. Soalnya apa? Kalau kita punya adab, punya ilmu tapi tidak punya adab, tidak mengamalkan, berarti mereka tidak ingat. Kan kalau ingat itu begini. Contoh, dia halal kulibanin katanya kalau ketemu orang tua kita harus salaman dan salamannya nggak boleh kena pipi. Pas kita ketemu nggak ingat, berarti kita zikir nggak? Enggak. Tapi pas kita ingat berarti kita zikir bahwa ini syariat yang dibawa Nabi Muhammad yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melewati wahyu malaikat Jibril. Jadi semuanya intinya syariat, adab adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama terdahulu mengharuskan baca wirid dan zikir untuk memperbaiki hati kita dan menerangi hati kita yang begitu gelap ini agar selalu diisi oleh nur ketuhanan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan barokah daripada aurad-aurad tersebut. Wa zikru dan adapun zikir ala anwa'in kasiratin. Banyak macamnya. Banyak zikir itu macamnya kan. Ada wirid ini, ada wirid sakron, ada wirid apa? Ada wirid secara keras, ada wirid secara pelan ya. Ada wirid ba'dal maktubah. Ada sholat wirid hari Senin, Selasa, Rebo, Kemis. Wirid itu terus-terusan dibacanya gitu loh bahasanya. Wa kulli nau'in dan di setiap cabang atau ranting minha daripada yang banyak tadi wirid fadlun wa sawabun adimun. Jadi semuanya itu ada pahala, ada ganjaran, ada keagungan yang besar pada wirid-wirid tersebut. Jadi jangan membandingkan antara Rotibul Atos dan Rotibul Haddad. Ente baca Rotibul Haddad nggak masalah, Rotibul Atos nggak masalah, Rotibul Fiqih nggak masalah, Rotibul Idrus nggak masalah. Karena apa? Fadlun wa sawabun azimun. Setiap macam-macam wirid itu ada keutamaan dan ada khasiatnya masing-masing. Oh ini paramek buat apa? Oh ini patigon buat apa? Sebenarnya obat pusing semua tapi sebenarnya obat semua, tapi kan cabang obat tersebut beda-beda. Ada yang untuk sakit perut, ada yang untuk ini, ada yang untuk ini. Jadi khasiatnya beda, tapi pahalanya tetap ada dan tidak menentang agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya apapun ratib yang dibaca yang penting ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi dan di dalam zikir tersebut fawaidun wa manafiun jammatun. Banyak faedah-faedah dan manfaat jammatun yang banyak ataupun yang melimpah. Jammah itu jammah artinya tuh melimpah, loba lah faedahnya. Walahu samarotun dan bagi zikir tersebut samarotun ada buah-buahnya, wa asarun dan ada bekas syarifatun yang mulia. Jadi setiap orang membaca zikir itu mereka dapat gaji, dapat pahala, dapat buah, dapat asar gitu loh, dapat bekas di hatinya, akan ditetesi oleh nur Allah Subhanahu wa taala. Man lam yaqril wirid fa huwa kirid. Ya monyet-monyetnya itu semakin banyak sifatnya nambah seperti monyet,
itu kalau dia semakin tidak pernah membaca wirid. Saya kira sih di sini masih hobi banyak orang yang baca ratib. Ya, Rek. Game iya, ratib iya juga. Jangan tinggalin, putus nanti sama guru ente percuma tak. Kita ini hidup ada ujung. Nih gini loh. Oke. Hadis menerangkan bahwa orang yang membaca la ilaha illallah pasti masuk surga wa in zana wa in saroko. Walaupun dia mencuri ataupun berzina. Itu benar, kebenaran itu tidak akan hancur dengan kelakuan ente sendiri. Dari Allahnya seperti itu. Tapi kita itu punya batasan, ada akhirnya. Kalau ente keluar dari hal tersebut dikarenakan sengaja, nanti masuknya kul umati muafa ilal mujahirin. Semua umatku akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, terkecuali orang-orang yang bangga dengan maksiat dan menentang kepada Allah. Ada batasannya. Oh, ini waktunya seperti ini. Batasan orang hidup mati. Robbirji'un. Orang-orang mati protes kepada Allah, ya Allah kembalikan lagi aku hidup agar aku bisa mengingat dan beribadah kepada Engkau. Tidak bisa. Orang tua sebelumnya muda. Terus kemudian orang tua berdoa, laita sababa yarja. Ya kan? Lait itu kan berarti kalimat dalam nahwu yang mustahil kembali lagi. Seandainya angan-angan masa muda kembali lagi, saya pasti akan giat untuk ibadah. Nggak mungkin. Jadi kita hidup ada batasannya. Orang kaya pasti ada miskinnya. Orang sehat pasti ada sakitnya. Laki-laki ada perempuan, orang hitam ada orang putihnya. Semuanya kita ada punya banding-bandingan dan ada batasan-batasan tertentu. Jadi zikir itu adalah salah satu cahaya ilahiyah yang harus kita tanamkan setiap hari agar hati kita menjadi terang. Oh, contoh saya ini hari ini maksiatnya 100, gara-gara wirid nanti jadi 99. Itu pasti berkurang. Jangan, kenapa? Apa dalilnya? Itu tadi. Fadlun wa sawabun adimun wa fihi fawaidun wa manafiun jammatun wa lahu samaratun wa asarun syarifatun. Dan di semua macam-macam aurad ataupun wiridan yang dibaca, minuman apapun yang diminum pasti ada rasanya. Ente minum rasa jambu, piraku jadi rasa melon. Ada bekasnya. Makanan aja yang berbau-bau dunia ketika diminum ada bekasnya. Ente makan roti, asalnya lapar, jadi kenyang nggak? Jadi kenyang kan? Ente haus makan minuman melon, jadi rasa duren nggak, Rek? Tidak. Jadi jangan menyangka bahwa ratib yang dibaca itu tidak asarnya, itu nggak mungkin. Karena ente hobi terlalu gila dengan dunia, terlalu gila dengan yang berbau-bau makanan kerasa, oh ini enak. Sampai ente alamah mengetahui, oh ini kurang ini. Coba kalau wirid ente jadikan seperti itu. Oh ini kayaknya wiridan saya kurang husu, kurang. Jadi makanan itu enak. Jadi wirid yang ada asarnya di hati ente. Sama aja. Lah bedanya makanan dengan wirid apa? Wirid dan batin makanan zahir. Sedangkan kalau makanan batin untuk perut, sedangkan kalau makanan zahir untuk perut, makanan batin seperti wirid-wirid adalah untuk hati kita. Nah kalau seandainya kita hanya ngisi makanan perut, kemudian batin kita tidak diisi, lapar batin kita, kosong. Akhirnya apa? Kacau. Hobi maksiat, hobi durhaka, sama orang tua tidak hormat, ngirimin dosa terus sama orang tua. Begitu. Jadi jangan menyangka bahwa ratib yang ente baca itu tidak ada asarnya. Bedanya kalau air minum diminum langsung ada bekasnya, yaitu hausnya hilang. Kalau aurad itu sedikit demi sedikit hati kita menjadi tenang, tentram, tidak sembrono, tidak semaunya sendiri. Ketemu hidup itu harus gimana? Adalah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam ya. Faminan wa'i zikri, dan daripada macam-macamnya zikir, bal huwa asrafuha, akan tetapi ada yang paling mulia dari berapa puluh ribu macam wirid yang ada di alam dunia. Contoh, itu ada yang paling mulia, bal huwa asrafuha, ada yang paling mulianya, wa afdaluha, dan ada yang paling afdal. Apa itu? La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Sampai kan toriko-toriko itu ada pakai gaya-gayanya sendiri. Toriko Naksabandi baca la ilallahnya gimana, Qadiriyah gimana, Alawiyah gimana, Tijaniyah gimana. Setiap ahli tasawuf toriko itu membaca la ilaha illallah beda-beda gaya semua, tapi intinya sama.
yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan paling afdolnya zikir adalah membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi dari berapa puluh ribu macam di alam dunia aurat yang ente tahu dan yang tidak tahu, itu paling afdolnya adalah membaca la ilaha illallah. Dalilnya mana? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ente mesti pahami, ada sifat mustahilnya Nabi. Apa itu? Kadzab. Itu Nabi nggak mungkin itu. Nabi ada yang bohong, Nabi palsu itu. Jadi Nabi kalau bersabda pasti benar. Nah, ini ada sabda Nabi Muhammad SAW. Afdolu dzikri la ilaha illallah. Paling afdolnya dzikri paling afdolnya zikir mengingat kepada Allah adalah mengucapkan lafaz la ilaha. Wa afdolu du'ai, dan paling afdolnya doa adalah alhamdulillah, membaca alhamdulillah. Makanya kan ketika doa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya kan? Baca dulu alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena paling afdolnya doa adalah ada alhamdulillahnya dulu. Kita tanda sana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menyukuri bahwa Allah itu adalah Malik ataupun raja yang sesungguhnya. Tidak ada raja selain Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nah, jarang kan kalimat-kalimat doa yang tidak diawali dengan kalimat alhamdulillah. Karena paling afdolnya zikir adalah la ilaha illallah, dan paling afdolnya doa adalah ucapan alhamdulillah. Wa qala ali salatu wassalamu, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdolu, paling afdolnya apa-apa kultu yang telah aku ucapkan, aku wa nabiyuna, dan para nabi-nabi min qabli, sebelum aku. Kan nabi ini Nabi Muhammad nabi akhir zaman. 124.000 nabi ya. Sebelumnya itu udah mengatakan bahwa afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Dari 124.000 nabi dari dulu mengatakan bahwa paling afdalnya zikir adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Paham tuh Karbit? Wa qala ali salatu wassalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bima, dari apa-apa yarwihi yang datang riwayat anillahi taala, daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi berarti ini. Hadis qudsi itu apa? Ayat Quran yang tidak tertulis di dalam Al-Quran. Itu namanya hadis qudsi. Apa hadis qudsinya? La ilaha illallah hisni. La ilaha illallah itu adalah benteng. Kita kaji dalam wirid sakron. Allahumma inni ahtautu bidurbillah tuluhu masya Allah, kufluhu, gemboknya. Gembok itu arti buat apa? Membiarkan maling apa menjaga maling? Menjaga Nah ini dalilnya. Dalilnya apa? La ilaha illallah hisni. Kata Allah apa? Wa kufluhu la ilaha illallah. Dalam syakron dikatakan bahwa ya Allah, aku berlindung, ya kan? Syakron itu ada. Dan gemboknya adalah sakfuhu la haula wala quwata illa billah. Kalau ada yang mau nyihir dari atas, tutup pakai la haula wala quwata illa billah. Begitu, seperti itulah intinya kurang lebih. Nah, kata Allah la ilaha illallah hisni. Kalimat la ilaha illallah itu adalah bentengku. Nah, ini hadis qudsi dari Nabi Muhammad SAW yang diterima dari Allah. Wa man dakhala hisni, barang siapa yang masuk ke dalam bentengku atau penjagaanku, amin amin azabi, maka dia telah aman daripada azab. Kalau seandainya dari azab Tuhan yang begitu pedas, begitu panas seperti neraka itu kan saabnya saja kalau di dunia udah leleh. Kita bisa selamat, apalagi dari maling. Itu loh. Apalagi dari sihir yang diciptakan oleh manusia. Nah, ada orang ahli sihir seperti apapun, kalau diazab sama Allah diamblaskan 2 detik bisa. Wa iza yaqulu lahu kun fayakun. Wa idza aradallahu bi syai'in ay yaqulu lahu kun fayakun. Detik, tidak perlu waktu, kata Allah, jadilah. Enggak ada kekurangan bagi Allah. Jadi kalau seandainya kita sering baca la ilaha illallah, itu seakan-akan kita telah menggembok diri kita agar selalu ingat, selalu minta penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisyahadatil hadis qudsi, la ilaha illallah hisni, la ilaha illallah adalah bentengku, wa man dakhala hisni, siapa orang yang masuk ke dalam bentengku, amin amin azabi. Kita kiaskan kalau seandainya adab Allah aja akan selamat
menimpa kita gara-gara kita sering membaca la ilaha illallah, apalagi azab ataupun gangguan-gangguan manusia yang ada di alam dunia. Makanya Wirid Sakron mengatakan di dalam Wirid Sakron wa kufluhu, dan gemboknya adalah la ilaha illallah. Wa abdul maqultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha. Ya ada berapa puluh ribu macam pun di alam dunia ini wirid, pasti yang paling afdol adalah la ilaha illallah. Wallahu alam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka